Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'd. Pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Mutiara Hikmah Badik TV. Mudah-mudahan semua pemirsa Badik TV dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Badik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini mari kita gunakan untuk melanjutkan apa yang telah kita kaji sebelumnya, masih dalam pembahasan tadabbur Al-Quran, tepatnya tadabbur surat Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya telah sampai pada keutamaan dan faedah yang ada pada surat Al-Fatihah, mulai dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan seterusnya. Maka kesempatan yang ada pada kali ini kita lanjutkan bahwa di dalam surat Al-Fatihah ada pesan-pesan persatuan yang bisa kita dapatkan di dalam salah satu ayatnya yang berbunyi, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Di dalam ayat ini menggunakan ungkapan kami, bukan saya. Ini menunjukkan bahwa untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan kebersamaan. Kita orang Islam, apapun latar belakangnya, yang Allah kita sembah hanya adalah Allah yang satu. Yang kita minta pertolongan adalah Allah yang satu itu. Maka ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya untuk diri kita sendiri. Jangan hanya untuk pribadi kita sendiri. Mintalah pertolongan kepada Allah atas nama rakyat Indonesia misalnya. Ya Allah, lindungi bangsa kami. Ya Allah, perbaiki para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikan petunjuk dan kekuatan kepada para pemimpin kami agar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi kata kami di dalam ayat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu isyarat untuk kita bersatu. Syukur dalam doa itu, semakin banyak orang yang berdoa, akan semakin kuat isyarat untuk diijabah doa kita. Jadi jangan hanya para ulamanya yang berdoa, jangan hanya umaroknya saja yang berdoa, jangan hanya rakyatnya saja yang berdoa, tapi mari sama-sama kita berdoa. Ya. Dan jangan lupa ada satu sunnah doa yang sekarang banyak ditinggalkan oleh umat Islam, yaitu mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa ini agar mendapat hidayah dan taufik, sehingga memimpin bangsa ini itu betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Karena kita bangsa besar dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka kekuatan doa umat Islam di Indonesia ini sangat luar biasa. Sehingga satukan doa kita, mendoakan agar bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Ya, doakan bangsa kita agar terlindung dari segala bentuk macam musibah dan bala. Dan ini sudah biasa dipanjatkan oleh para khotib-khotib Jumat di masjid-masjid setiap Jumat. Tapi kita butuh semakin sering mendoakannya. Tidak hanya seminggu sekali di saat sholat Jumat. Panjatkan doa ini setiap waktu, setiap saat. Ingat, na'budu wa nasta'in. Ya, kalimat yang digunakan adalah kami. Ya, supaya apa? Bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Yang bangsa percontohan bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Dan jangan lupa doa agar bangsa Indonesia tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Ini yang penting. Dan ini lebih penting daripada lainnya. Minta kepada Allah. Ya Allah, jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dari segala macam bentuk perpecahan yang dapat menghancurkan masa depan bangsa ini. Nah, artinya di sini isyarat betul-betul bisa kita pahami di dalam ayat tersebut. Ya. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Artinya apa? Di dalam Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi seperti itu, bahwa kebutuhan manusia akan petunjuk itu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok, ya, yaitu petunjuk dari berbagai macam jenis petunjuk. Apakah itu hidayah taufik atau hidayah yang lainnya? Kita butuhkan itu. Ya. Lagi-lagi di sini menggunakan kami ihdina. Ya, agar kita tidak ego. Ya. Tapi bersama-sama minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia punya dua kecenderungan untuk mengikuti jalan yang lurus, yang benar, atau jalan berkelok yang banyak onak dan duri. Potensinya lebih banyak yang menyimpang daripada yang lurus. Ya. Maka perlu diketahui, pemirsa sekalian, bahwa hidayah petunjuk yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hidayah irsyad. Adalah hidayah irsyad. Maka Nabi SAW ya, pernah ditegur dalam masalah ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena kajian kita semakin menarik untuk mengungkap faidah daripada surat Al-Fatihah. Tetap stay bersama Barik TV. Sesaat lagi kami akan kembali. Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa sekalian, pemirsa Barik TV yang tetap setia mengikuti kajian pada acara Mutiara Hikmah di Barik TV. Mari kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus.
Ya. Di ayat lain dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Ini ayat khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kata Allah, kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kamu di sini adalah Muhammad. Ya, maka kita umatnya meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan orang yang lurus, yang mengikuti jalannya para nabi, para salafus saleh, para salihin, para ulama. Ya. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hidayah irsyad, ya, yang harus kita pahami bahwa ini prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sendiri pada akhirnya tidak bisa mengajak pamannya untuk mengikuti Nabi. Padahal pamannya adalah sosok yang membackup dakwah Nabi. Ya. Siapa paman Nabi? Yang berbeda keyakinan tapi membackup dakwah Nabi. Namun sampai akhir hayatnya paman Nabi ini tidak menjadi seorang muslim. Ya. Siapa kira-kira paman Nabi? Yang sangat dikenal sebagai pembesar dan orang yang sangat berpengaruh di kalangan Quraisy. Ya. Maka Nabi saat itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun, karena sesungguhnya Allah yang bisa memberikan petunjuk itu. Allah yang bisa memberikan petunjuk itu sesuai dengan prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha. Siapa yang akan diberi petunjuk oleh Allah, dia akan mendapat petunjuk. Maka tugas kita mendoakan, ya, orang-orang yang belum mendapat hidayah irsyad ini supaya mendapatkan hidayah irsyad, ya, supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengerti kewajiban-kewajibannya, mengerti haknya Allah, haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hidayah taufik. Ya. Hidayah taufik, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin." Ada dalam surat Al-Qasas ayat 56. Ya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, orang yang kamu sayangi, tetapi Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui siapa, ya, yang akan menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu, ya. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Allah memberikan manusia taufik, ya, itu artinya Allah memberikan dia kemudahan untuk menerima petunjuk kebenaran. Ya, maka sering di akhir pertemuan para ustadz, para kiai, ya, selain menutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, juga menutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Ya. Ini dua-duanya doa sebetulnya. Ya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, itu juga doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, juga menunjukkan kita ila aqwamit thoriq, ke jalan yang lurus. Aqwam, ya, sama billahi taufik wal hidayah. Ya, maknanya, harapannya adalah sama. Ya.
makna dan harapannya adalah sama. Kemudian ada hidayah kekokohan, ya. Artinya apa? Ketika orang sudah mendapat hidayah, Allah kokohkan dia dalam kebenaran, tidak dilepas, ya. Selama kita sadar betul akan kebutuhan kita terhadap hidayah, kita minta terus-menerus kepada Allah. Bahkan kalau di dalam sholat kita baca itu setiap rakaat, ya, baik sholat jahar maupun sholat sir. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Nah, saya ulangi lagi, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Artinya, dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan petunjuknya kepada mereka, dan Allah akan berikan kepada mereka balasan ketakwaan. Jadi satu kebaikan akan diikuti kebaikan berikutnya. Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Namun ini jangan kemudian dipahami dengan logika terbalik, karena ada orang-orang yang menggunakan dengan pemahaman logika terbalik. Ini mohon maaf saya sampaikan, ya, ada orang yang punya pemahaman begini, ya, orang Islam ini hidupnya selalu tersesat. Buktinya apa? Minta terus ditunjukkan ke jalan yang lurus tiap sholat. Bahkan kalau sholatnya 4 rakaat, berarti dia 4 kali minta petunjuk. Kalau sholatnya 3 rakaat, 3 kali. Kalau sholatnya 2 rakaat, itu belum ditambah sholat sunnah. Bukan berarti umat Islam, ya, selalu dalam keadaan tersesat, tidak. Tapi umat ini sadar akan kebutuhan petunjuk, sadar akan kebutuhan hidayah dari Allah. Kenapa? Al-iman yazidu wa yankus. Iman kita ini, pemirsa sekalian, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka yang bisa menjaga adalah Allah. Kita minta sama Allah agar ditunjukkan supaya on terus iman kita dalam situasi dan kondisi apapun. Makanya kita punya kebutuhan yang sangat kepada hidayah Allah, ya. Dan jangan merasa aman dari potensi-potensi penyimpangan, ya. Karena semuanya punya potensi yang sama. Sebab setannya tidak tidur untuk mengganggu kita. Maka terus minta sama Allah. Minta petunjuk itu jauh lebih penting daripada yang lain, ya. Hanya kadang-kadang kebanyakan di antara kita ketika berdoa sering sekali yang diminta urusan-urusan dunia. Minta ini dan itu dan seterusnya. Pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV, insya Allah akan kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tetap stay di layar kaca televisi Anda, di channel Badik TV, untuk mengikuti kelanjutan pembahasan tentang faidah Al-Fatihah dalam acara Mutiara Hikmah Badik TV. Pemirsa Badik TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia di layar kaca Badik TV untuk mengikuti kajian Mutiara Hikmah. Kita lanjutkan pembahasannya. Tadi telah kita bahas bagaimana kebutuhan kita terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mintanya berulang dan berulang. Baik di dalam sholat saat kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim atau di luar itu. Itu menunjukkan kebutuhan, kelemahan kita
yang mudah saja tersesat karena godaan. Tapi dengan memohon kepada Allah, insya Allah, Allah akan menyelamatkan kita. Allah akan mengawal kita agar kita tetap di jalan yang lurus, sebagaimana jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, jalan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya perlu kita fahami bersama, di dalam surat Al-Fatihah itu Allah mengawali dengan ucapan Alhamdulillah. Kenapa dengan alhamdu? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Barik TV, ya, semoga kita menjadi orang-orang yang membasahi lisan kita senantiasa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Pujian, bukan ujian, tapi pujian ini penting, ya. Penting. Dengan memuji Allah maka kita merasa diri sebagai hamba yang tidak layak mendapat pujian. Karena segala pujian itu hanya untuk Allah, ya. Nah, sebagian daripada keutamaan, ya, keutamaan memuji Allah itu adalah supaya kita dapat menyadari betapa pentingnya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang hamba, ya. Dan ini bentuk, ya, supaya kita ingat, nggak usahlah kita manusia minta dipuji-puji. Apakah karena prestasinya, apakah karena, ya, kemampuannya di bidang tertentu. Tujuannya supaya kita merendah, ya. Karena keberhasilan kita, kesuksesan kita bukan kehebatan kita, tapi ada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat bagaimana seorang mahasiswa yang kuliah di Madinah, S1, S2, dan S3, ketika memberikan briefing kepada calon-calon mahasiswa yang akan belajar ke Madinah, ya. Dan briefing itu disampaikan di pelataran Masjid Nabawi. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan, ya, bahwa ketika kalian nanti diterima kuliah, ya, dimanapun. Nah, dalam konteks ini beliau menyebutkan di Universitas Madinah, maka jangan bangga, jangan sombong bisa diterima di universitas tersebut. Bisanya kita diterima itu karena Allah. Kenapa? Karena buktinya ada yang luar biasa prestasinya, dia di ranking yang awal, tapi juga nggak keterima. Sementara yang tesnya biasa-biasa saja nilainya, itu yang diterima oleh Allah. Dan ini membuka mata kita. Kalau Allah berkehendak, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian itu layak. Pujian itu layak diberikan hanya kepada Allah. Ini perlu dipahami betul. Ya, perhatikan juga nasihat dari Habib Umar. Ya, Habib Umar yang di Yaman, yang biasa berkunjung ke Indonesia, ya, untuk ketemu dengan santri-santrinya. Beliau selalu mengingatkan kepada kita, ya, kalau kalian bisa bangun malam, ini kata Habib Umar, kalau kalian bisa bangun malam, tahajud, ya, maka pujilah Allah dan jangan memandang rendah orang yang tidak tahajud. Masya Allah, pesan yang dalam dari seorang Habib Umar. Ya, kalau kalian bisa bangun malam untuk tahajud, pujilah Allah dan jangan merendahkan orang yang belum bangun tahajud. Kenapa? Karena bisanya kamu tahajud itu atas kehendak Allah, bukan hebatnya kamu.
Kalau kamu bisa sedekah, pujilah Allah, ucapkan alhamdulillah. Tapi jangan memandang rendah orang yang belum bisa bersedekah. Kalau kamu bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pujilah Allah. Karena itu atas bantuan Allah. Dan jangan merendahkan, apalagi menghina orang-orang yang belum bisa secara keseluruhan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dalam nasihat ini Habib Umar ingin menyadarkan kita bahwa yang berhak dipuji itu Allah. Gak perlu kita ingin dipuji manusia sebagai ahli tahajud. Gak perlu kita ingin dipuji, disanjung manusia sebagai ahli sedekah. Ya, gak perlu kita ingin dipuji manusia sebagai orang yang rajin ibadah 5 waktunya. Gak penting. Karena ibadah kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Dan itu isyarat ya awal daripada surat Al-Fatihah tadi. Maka perlu kita ketahui keutamaan daripada memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah tadi. Ya, Allah melalui nabinya mengatakan sebaik-baik hamba adalah yang rajin memuji Allah. Sebaik-baik hamba adalah yang rajin memuji Allah. Maka apapun yang kita hasilkan, prestasi yang kita raih, ingat ada Allah di situ. Maka ucapkan alhamdulillah dan wujudkan dengan sujud syukur. Wujudkan dengan sujud syukur. Bukan bangga, tapi kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan memposisikan tubuh kita, kepala yang tempatnya di atas berada di bawah, bahkan lebih rendah daripada posisi bagian belakang tubuh kita. Itu namanya orang yang sedang memuji Allah dengan mempraktekkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukuri dengan mengucap alhamdulillah, sehingga kita bisa termasuk kategori seorang hamba yang paling baik di sisi Allah karena gemar memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Badik TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap stay di depan layar kaca televisi Anda, jangan berpindah channel, dan tetap di Batik TV. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali tentang bagaimana keutamaan daripada pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV yang masih setia mengikuti acara Mutiara Hikmah. Kita lanjutkan pembahasan tentang kalimat alhamdulillah. Tadi telah saya sampaikan bahwa sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang lisannya senantiasa mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, di gelaran Piala Dunia ini sangat familiar sekarang. Kenapa? Karena penyelenggaraan Piala Dunia ini di Qatar. Masyarakatnya Muslim dan terbiasa dengan lafaz-lafaz seperti itu. Maka ketika gol itu bersarang di gawang, sang komentator bola di sana akan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, Allah, Allah. Ini sangat menarik, ya, sangat menarik. Kenapa? Karena kalimat ini terucap di gelanggang sepak bola dunia, dan itu sangat menginspirasi. Bahkan
yang pasti akan mampu merubah situasi dan kondisi. Tidak ada pesta yang berlebihan ketika gol itu bersarang di gawang. Tidak ada hal-hal yang dilarang agama. Tapi diingatkan bahwa ini adalah karena kuasa Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka alhamdulillah juga dikatakan oleh Nabi adalah sebaik-baik ucapan. Alhamdulillah adalah sebaik-baik ucapan yang mestinya keluar dari mulut seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam kondisi apapun, ya. Dalam kondisi apapun. Sehingga kalau kita tidak bisa mengucapkan yang baik-baik, lebih baik diam. Ya, kalau susah untuk mengucapkan yang baik, yang ini, yang itu, maka cukup dengan alhamdulillah. Tapi dimaknai betul bahwa alhamdulillah ini adalah ucapan terbaik di sisi Allah, ya. Kemudian perkataan yang paling dicintai oleh Allah diantaranya, dan ini termasuk bisa dipakai untuk zikir mutlak, yaitu apa? Subhanallah walhamdulillah. Ya, subhanallah walhamdulillah. Boleh ditambahkan Allahu Akbar, karena rangkaiannya adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tidak ketinggalan, ya, kalimat alhamdulillah. Ya, kalimat alhamdulillah tidak ketinggalan. Maka ucapkan itu sebagai bentuk zikir mutlak, ya. Di antara zikir mutlak itu ada 7 kalau kita mau mengkaji dalam hadis Nabi. Artinya zikir mutlak, zikir yang tidak terikat oleh tempat, zikir tidak terikat oleh waktu, zikir tidak terikat oleh jumlah, ya, dan zikir tidak terikat oleh satu peristiwa. Ya, dari ke-7 itu salah satunya adalah subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Di tengah-tengah antara subhanallah dan Allahu Akbar, di situ ada alhamdulillah. Ya, maka alhamdulillah artinya apa? Segala perbuatan yang baik sebut nama Allah untuk mengawalinya. Ya. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani. Ada kata alhamdulillah, ya. Dan masih banyak sekali doa-doa yang kemudian diawali dengan alhamdulillah, bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ternyata alhamdulillah ini menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pengikat nikmat. Ya. Pengikat nikmat, agar nikmat itu tidak hilang. Tapi nikmat itu semakin akan bertambah ketika kita syukuri. Maka ini sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, ya, jika kalian bersyukur atas apa yang telah aku berikan, maka aku akan menambah nikmat yang engkau syukuri itu. Alhamdulillah adalah bentuk syukur secara lisan. Ya, alhamdulillah adalah bentuk syukur secara lisan. Karena itu memuji Allah, menyadarkan kepada kita bahwa nikmat yang kita peroleh berasal dari Allah, atas pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Ya, lulus S1 alhamdulillah. Ada yang diterima PNS, alhamdulillah. Ada yang bisa berangkat umroh, alhamdulillah. Ada yang bisa berangkat haji, alhamdulillah. Ada yang sembuh dari sakitnya, alhamdulillah. Ya, maka basahi lisan ini, lisan kita, dengan ucapan alhamdulillah. Ya, karena ini adalah dapat mengokohkan nikmat yang telah kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada isyarat juga dalam Al-Fatihah ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ibadah didahulukan daripada meminta pertolongan. Ya. Pernyataan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, didahulukan, ya, dari ayat iyyaka nasta'in. Maka ini isyarat pertolongan Allah yang diminta oleh seorang hamba akan datang setelah kita melaksanakan kewajiban.
Kewajiban kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam ibadah itu banyak pujian-pujian yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini jalan mendatangkan pertolongan Allah. Maka banyak realita di tengah masyarakat kita, kalau lagi susah dekat banget sama Allah. Nggak cuma 5 waktu yang dijalani, tapi ditambah tahajud, ditambah sholat hajat, ditambah sholat taubat, ditambah sholat duha. Itu kan ibadah sunnah. Yang pasti orang yang sedang melakukan ini, dia sedang berharap mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini penyebutan na'budu didahulukan daripada nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ada nilai tauhid, ya, ada nilai ibadah, dan ada nilai apa? Nilai penafian terhadap yang lain. Ketika kita minta tolong kepada Allah, maka kita tidak boleh minta tolong kepada dukun, ya. Kita tidak boleh minta tolong kepada orang-orang yang dianggap pintar. Minta tolong kepada Allah, ya. Terserah Allah nanti jalannya lewat mana akan menolong kita, karena Allah punya kuasa atas itu semua. Nah, maka laksanakan tugas dengan baik. Kewajiban kita kepada Allah apa? Beribadah, menyembah. Ya, pemirsa Badik TV yang dirahmati Allah, tugas kita adalah beribadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita membutuhkan pertolongan Allah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan apa yang menjadi harapan kita. Kita berharap bangsa ini ya tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV, waktu jua yang memisahkan kita. Yang singkat ini, mari kita gunakan sisa waktunya untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua dan untuk bangsa ini. Mari kita berdoa dengan menjaga kekhusyuan, fokus hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alul afwa wal afiyah was sihah was salamah was sihah was salamah wa tamamal afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Badik TV, terima kasih atas doa-doanya. Mudah-mudahan doa dan harapan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Iman semakin bertambah, ibadah semakin rajin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.